Delapan scooter modern Bergaya Retro Classic bakal melawan Vespa, Yamaha Fazio dan Lambretta. 1. Skomadi TT125. Skomadi, perusahaan asal Inggris ini berhasil menggabungkan bodi Lambretta GP Series untuk dimodernisasi jantungnya tanpa menghilangkan desain otentik luarnya. Semua berawal dari kisah Paul Melici dan Frank Sanderson pada tahun 2005. Mereka membuat beberapa prototipe skuter berkonsep modern klasik. Akhirnya, pada ajang EICMA 2013 jadi saksi pertama peluncuran motor mereka TL50 dan TL125. Seiring berjalannya waktu, hanya dua produk yang tersisa hingga hari ini, TL125 dan TL200. Dengan menggunakan mesin Aprilia SR125, tentunya dengan beberapa penyesuaian, seperti ukuran bor dan strok berbeda. Pun beberapa teknologi modern dibenamkan, seperti ride-by-wire, kubikasi mesin sebesar 124,6 cm3 41, berteknologi SOHC yang menghasilkan tenaga 10 tenaga kuda pada 8000 rpm dan torsi puncak 9,67 Nm pada 7200 rpm, menggunakan transmisi CVT dan berpendingin udara serta memenuhi standar Euro 4. Desainnya tak beda dengan Lambretta GP Series, 90% sama persis. Hanya saja, beberapa elemen mendapat sentuhan modern. Misalnya pada speedometer, diganti dengan layar full digital non-informatif. Mika lampu beserta isinya juga ikut dibarukan dengan sumber pencahayaan LED. Tapi itu hanya di belakang dan seinya. Headlight terlihat masih mempertahankan bohlam konvensional. Sisanya benar-benar sama, paling ikonik, dengan pengadaptasian spakbor fixed atau di Indonesia biasa disebut bego. Shield depan, dek tinggi, bagian samping yang panjang serta mengotak dipertahankan. Rangka tubular yang jadi konstruksi utama masih sama. Berkat itu, motor terkenal dengan rigiditasnya. Topangan tadi dikawinkan dengan suspensi ganda hidrolis yang bisa disetel di depan. Sementara di belakang, pakai suspensi tunggal yang juga bisa disesuaikan. Maksimalisasi handling ditambah lagi dengan balutan ban Pirelli Angle skuter berukuran 110/70 ring 12 dan 120/70 ring 12. Selesai urusan performa, kini penahan lajunya. Dua buah disc brake di depan berukuran 220 mm dan belakang 200 mm, siap menahan motor dari kecepatan tinggi. Sayang, versi ini belum ABS. Mereka menanamkan teknologi CBS atau biasa disebut Combi Brake System, yang bekerja saat tuas rem belakang ditarik. Pada area kaki-kaki ini mengingatkan kita pada Lambretta V125 Special. Walaupun bermerek Inggris dan ber-DNA Italia, motor ini diproduksi di Thailand. Adapun untuk pasar Inggris dibanderol dengan harga 2.950 pound sterling atau setara 50,9 juta rupiah. Sementara TT200 dibanderol 4.100 pound sterling, yang jika dikonversi sebesar 70,8 juta rupiah. 2. Peugeot Django 125. Pabrikan asal Perancis Peugeot meluncurkan Peugeot Django 125 yang merujuk pada model Peugeot S57 tahun 50. Untuk yang versi tahun 2022, mengusung sistem pencahayaan full LED, panel speedometer LCD yang dipadukan dengan analog dan sistem pengereman ABS. Adapun kapasitas bahan bakarnya 8,5 liter dengan berat 129 kg, rem cakram depan belakang. Mesin 125 cm3 berpendingin udara dengan memuntahkan tenaga sekitar 10,6 tenaga kuda, ukuran velg 12 inci. Dengan tinggi jok 77 cm, adapun Peugeot Django dibanderol dengan harga 57 jutaan untuk pasar Inggris. 3. SYM Fiddle 125i. Walaupun secara sepintas SYM Fiddle 125i menyerupai model Vespa LX, namun skuter ini merupakan produk buatan pabrikan Taiwan Sanya Motor alias SYM. Jika saja SYM memasarkannya di Indonesia, rasanya kurang menarik, terlebih saat menyandingkannya dengan produk buatan Vespa. Namun hal tersebut sepertinya coba mereka patahkan lewat versi paling anyar Fiddle 125i.
Maturasi desainnya jelas terlihat dengan penampilan yang lebih kalem namun terkesan mewah. Hal tersebut dapat ditemui pada penerapan unsur chrome di bagian cover headlamp dan spion. Untuk dengan lampu C, tampak kurang elok lantaran bentuknya terlampau kaku. Meski tak dipungkiri bentukannya sekarang identik dengan sein kepunyaan Vespa LX 125. Desain bodi menggunakan tepung model baru. Desain milik SCM tampak aerodinamis karena tidak ada tekukan garis seperti kepunyaan kompetitor. Footstep untuk menyangga kaki penumpang masih tetap dipertahankan. Posisi duduk motor Taiwan ini dibentuk supaya lebih nyaman. Misalnya pada area pengemudi, dibuat ramping pada bagian samping untuk memudahkan pengendara, terutama saat berhenti di lampu merah. Dengan begitu, kaki tak perlu jinjit selama menahan motor. Perubahan juga menyentuh jok penumpang. Selain tinggi, dengan busa yang cukup empuk dan lebih tebal. Adapun sektor mesin mengusung mesin injeksi 1 silinder berkapasitas 124,6 cm3 mengeluarkan daya sebesar 9 tenaga kuda pada 8.500 rpm dan torsi 10,3 Nm di 6.500 rpm. Untuk sistem pengereman dibenamkan cakram di roda depan dan belakang dengan pengaplikasian sistem ABS, serta dilengkapi dengan speedometer digital. Adapun bandrol harga sekitar 32,8 juta rupiah untuk pasar Taiwan. Kimco Like 150i and EV. Produsen roda 2 asal Taiwan, Kimco menawarkan skutik bergaya retro dengan dua opsi yaitu full electric atau bisa disebut dengan Kimco Like EV dan Kimco Like 150i. Secara penampilan Like EV beda jauh dengan versi non-elektrik. Secara keseluruhan masih bergaya retro modern. Baterai tersebut punya masa hidup lumayan panjang. Setiap baterai dapat diisi sebanyak 1000 kali selama masa pakainya. Like EV memiliki bobot 94 kg yang cukup ringan. Skutik juga dilengkapi dengan fitur unggulan Kimco Nudu yang bisa membuat motor terkoneksi dengan ponsel pengendara. Pemilik ponsel dapat mengakses informasi seperti kecepatan dan tingkat kapasitas baterai. Panel instrumen juga sudah digital dan menunjukkan semua informasi dengan jelas dan terbaca. Untuk yang versi mesin bensin, Kimco Like 150i sudah diperkenalkan oleh SMI pada ajang IMS 2018 lalu. Kimco Like 150i menggendong mesin 150 cm3 akan bersaing dengan Vespa Spin dan Primavera. Di atas kertas Kimco Like 150i bermesin 4 struk 1 silinder. Tenaga yang dihasilkan 13,5 tenaga kuda pada 8.500 kpm, torsinya 10,2 Nm pada 6.500 revolusi per menit. Skutik ikonik Taiwan ini secara keseluruhan menggunakan lampu LED, mulai dari lampu utama, sen dan lampu belakang. Dilengkapi dengan port USB charger. Pada panel indikator, pengendara bisa mendapatkan informasi voltase baterai, BBM dan jarak tempuh. Untuk keselamatan, rem depan sudah menggunakan ABS racikan Bosch. Harga Kimco Like 150i bakal dibanderol 29 juta rupiah. 5. AJS Modena. Perusahaan motor asal Inggris yang berpusat di Wolverhampton, Inggris, menghadirkan AJS Modena, sebuah skuter retro modern yang kaya akan aksen chrome terutama pada rak bagasi di depan dan belakang pada model standarnya, bersama dengan beberapa aksen chrome lainnya dan ban dual tone, sehingga benar-benar menambah estetika vintage motor ini. Modena juga mengemas beberapa teknologi modern seperti speedometer dan indikator LED di bagian depan dan belakang bersama dengan lampu rem LED lingkaran besar di bagian belakang. Terdapat rak beraksen chrome di depan dan belakang dengan kapasitas 5 kg, tapi untuk penyimpanan underseat tidak memungkinkan menyimpan helm karena ukurannya yang kecil. Adapun kapasitas tangki bahan bakar adalah 4,6 liter. AJS menyediakan bagasi samping dan juga penyimpanan di bawah kursi. AJS Modena menggunakan mesin berkode G6 berpendingin udara 125 cm3 menghasilkan tenaga 7 tenaga kuda yang halus dan minim getaran. Tenaga yang cukup untuk sekedar keliling kota hingga 50-70 km per jam. Dengan kecepatan maksimum 100 km per jam.
dengan bobot yang sangat ringan hanya 95 kg. Ditambah ukuran roda kecil 10 inci yang merupakan ciri khas skuter klasik. Untuk pengereman dibekali dengan rem cakram depan dan belakang. Walaupun berasal dari Inggris, namun AJS Modena diproduksi di pabrik AJS di negeri Cina. 6. Suzuki Saluto. Pabrikan Jepang Suzuki meluncurkan Suzuki Saluto pertama kali untuk pasar Taiwan pada akhir tahun 2019 yang lalu. Suzuki Saluto dirancang oleh Alessandro Tartarini, desainer otomotif asal Italia yang masuk dalam daftar 100 desainer industri terbaik dunia. Garis desain Saluto 125 terkesan anggun meski tidak terlalu membulat ala motor retro klasik. Skutik ini lebih tepat disebut sebagai retro modern dengan sentuhan garis lumayan tajam. Adapun fitur yang diusung Saluto 125 dibekali kunci keyless. Kemudian joknya sudah pakai pop-up sehingga memudahkan saat membuka tutup. Tersedia colokan charger tipe USB 5V 2A untuk pengisian cepat. Panel instrumen gabungan model analog dan digital. Speedometer bentuk analog sedangkan penunjuk bensin tripmeter dan lainnya sudah digital. Lampu latar dashboard pakai sensor cahaya yang secara otomatis dapat menyesuaikan intensitas kecerahan agar mudah terlihat dan sedikit meredup saat malam agar tidak silau. Untuk mesin Saluto 125 mengusung kubikasi mesin 124 dengan bor reka listrik yakni 52,5 mm x 57,4 mm, menghasilkan 9,26 tenaga kuda pada 7000 rpm dan torsi 10 Nm pada 6000 rpm. Saluto juga dibekali kaki-kaki dengan ukuran 10 inci. Dibalut ban berukuran 100/90 untuk kedua rodanya. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 46,49 km per liter dengan karakter penggunaan harian. Sementara jika berdasarkan pengetesan internal Suzuki, dengan kecepatan konstan pada mode Eco Riding, ia bisa tembus 62,21 km per liter. Adapun untuk pasar Thailand, Suzuki Saluto 125 dijual mulai 60.000 sampai dengan 70.000 baht, atau sekitar 25-29 juta rupiah. Tuja, Royal Alloy GP and TG. Produsen asal Inggris, Royal Alloy ingin menghidupkan kembali gaya hidup retro klasik dengan menghadirkan produk skuter era 60-an. Gaya retro klasik ini dipadukan dengan teknologi mesin serta fitur keselamatan dan kenyamanan yang modern, sehingga dapat menjadi produk yang dapat digunakan bagi mereka yang ingin bernostalgia. Tersedia dua varian yaitu GP150 dan TG300. Adapun soal harga, Royal Alloy TG300 dibanderol 159 juta rupiah. Sedangkan Royal Alloy GP150 dijual dengan harga 59 juta rupiah on the road Jakarta. Royal Alloy TG. Adapun nama TG kepanjangan dari Tiga Grande yang artinya Big Point. TG300 memiliki lekukan desain klasik berbahan besi yang mengusung mesin injeksi 300 cm3. Dilengkapi advance anti-dive front suspension dan sistem pengereman ABS dari Bosch. Royal Alloy GP150 dibekali mesin 150 cm3. Sistem pengereman depan dan belakang dilengkapi Bosch ABS. Untuk melengkapi kualitas premium yang dihadirkan oleh Royal Alloy, GP150 memiliki lampu depan, belakang dan tail lamp beragam pilihan warna, serta jok berbahan kulit yang nyaman. Royal Alloy merupakan skuter klasik era 60-an di Inggris yang identik dengan modernism movement. Di negara asalnya yaitu Inggris, skuter ini juga sudah bisa mengimbangi dominasi Vespa. Royal Alloy GP150 dan TG300 akan berhadapan dengan Vespa dan Lambretta. Benelli Panaria 125. Benelli Panaria 125 resmi dirilis di Indonesia melalui ajang Indonesia International Motor Show tahun 2021. Secara tampilan, Benelli Panaria 125 mirip dengan skuter-skuter keluaran Vespa dan Lambretta. Kesan modern hadir lewat penggunaan lampu-lampu LED, termasuk pada bagian headlamp segi 6 atau heksagonal yang unik. Di sisi lain, tampilan ala Eropa tersebut juga dilengkapi dengan pilihan warna kalem seperti hitam, putih dan kuning. Bodi tersebut terlihat minimalis sekaligus elegan.
karena hanya dihiasi emblem 3D dengan tulisan Panarea berlapis krom. Secara dimensi, Benelli Panarea 125 terbilang cukup kompak, di mana panjang totalnya 1825 mm, lebar 685 mm, serta ground clearance 125 mm dan wheelbase 1270 mm. Angka tersebut sedikit lebih panjang dari Vespa S yang berukuran 1770 mm, namun ramping dengan lebar 705 mm. Sementara wheelbase Vespa S juga lebih panjang, yakni 1280 mm. Hasilnya Benelli Panarea menawarkan kelincahan berkendara yang tidak jauh berbeda dengan pesaingnya. Benelli Panarea 125 punya bobot 104 kg atau lebih ringan 1 kg dari Vespa S. Namun masih lebih berat dibanding Honda Scoopy yang hanya 95 kg saja. Nilai plus lainnya ada pada penggunaan ban 12 inci. Dengan harga Rp24,8 juta, Benelli Panarea 125 terbilang kompetitif. Ini dibandingkan dengan Vespa S yang berbanderol sekitar Rp40 juta, atau Kim Kolek 150i yang dilepas Rp29,9 juta. Angka ini juga tak terlampau jauh dari Honda Scoopy yang dilepas Rp20,9 juta. Benelli Panarea 125 hanya dibekali mesin 125 cm3 pendingin udara yang terbilang standar. Tenaganya hanya 8,5 PS di 7.500 revolusi per menit dan torsi 9,2 Nm pada putaran 6.000 revolusi per menit. Tenaga tersebut masih kalah dibandingkan dengan Vespa S yang mencapai 10,2 PS. Bahkan dari Honda Scoopy yang hanya 110 cm3 saja sudah menyentuh angka 9 PS. Tentu tenaganya jauh juga jika dibanding skuter matic asal Taiwan. Kim Kolek 150i yang notabene punya mesin 150 cm3 bertenaga 13 PS. Selain itu, daya tampung bahan bakarnya hanya 4,6 liter juga dirasa kecil. Cek saja volume tangki Vespa S yang mencapai 7 liter. Fiturnya juga menarik, seperti adanya tombol engine cut-off seperti pada motor sport, serta adanya lampu hazard. Golden Age body kit for BMW C400X. Bulan November tahun 2020 yang lalu, perusahaan aksesoris vintage asal Miami, N-Moto Studio meluncurkan Golden Age body kit untuk skuter BMW tipe C400X. Adapun body kit ini terdiri dari 9 buah body kit yang berbahan serat karbon termasuk subframe, depan belakang, kit untuk merelokasi saluran pembuangan, kit lampu sein dan adapter untuk lampu utama, sadel, spion, aksen krom beserta instruksi pemasangannya. N-Moto juga menyediakan peralatan untuk memasang body kit ini. N-Moto menyediakan 4 pilihan warna 2 ton. Adapun bandrol untuk body kitnya saja Rp180 juta untuk pasar Amerika. Belum termasuk skuter BMW tipe C400X sekitar Rp260 juta off the road Jakarta. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.